Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang review hasil perencanaan pembelajaran kedua atau RPP yang 2 dan pengantar pelaksanaan praktik pembelajaran kedua. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi atau mendengarkan penjelasan mahasiswa untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang telah mereka sampaikan pada praktik yang pertama. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa PPG untuk kegiatan praktik yang akan datang. Terima kasih. Individu itu peserta didik dipersilahkan mencari informasi dengan membaca materi ajar yang sudah dibagikan sebelumnya. Materi ajarnya sudah dibagikan, kemudian ada buku paket yang mereka gunakan, bisa juga mencari informasi dari internet. Nanti linknya itu yang mau rencananya di materi ajar ini sudah ada link, Pak. Iya, di materi ajar sudah link atau videonya. Kalau ada video-video nggak apa-apa. Misalkan Pak Darsono ada videonya menyelesaikan perkalian, boleh dirujuk di situ nggak apa-apa. Misalkan supaya tambah like-nya. Pak Darsono ada videonya YouTube-nya, nanti di like gitu. Iya, Pak. Boleh. Iya, Pak. Ya, boleh dirujuk dari guru-guru, dari siapa dirujuk nggak apa-apa. Nanti kan situ ada cara menyelesaikan, cara membuat guru berkeliling, terus
Keliling membimbing terkait hal yang belum dipahami. Kemudian memantau aktivitas sambil itu tadi Pak melakukan penilaian proses itu di sini Iya, juga. iya, silahkan. Mana nggak ada gitu. Ya, Tulis di sini nanti. belum saya tulis. Iya, tulis. Memantau di sini. Ya, nanti ditambahkan untuk melakukan, ditambahkan di bawah aja. Melakukan penilaian proses ketika berdiskusi, ketika mengerjakan itu pun. Ya, relate. Oke. Supaya nanti supaya ada tim penilai itu, oh dia melakukan penilaian di sini, di mana tempatnya. Oke, berikut mengembangkan ini apa Ibu? Di fase mengembangkan mereka berdiskusi di dalam kelompoknya terkait penyelesaian LKPD. Setelah mereka mencari materi di internet tadi kan mereka menemukan oh gini loh cara mengerjakannya begitu kan. Jadi mereka diskusi di situ Pak. Kemudian jika seluruh atau sebagian kelompok itu sudah selesai, maka perwakilan kelompok dipersilahkan untuk menyajikan hasilnya ke depan kelas. Guru apa guru situ? Guru nggak ada kegiatannya. Menyajikan, membacakan itu. Ya Pak? Guru di situ apa kegiatannya? Nggak ada ya? Mempersilahkan gurunya memperhatikan dulu Pak. Perhatikan dulu siswanya membacakan itu, nanti masuknya ke sini. Mengajak kelompok lain untuk mengkritisi jawaban kelompok yang sedang presentasi. Ya. Di situ juga masih bisa menilai proses loh. Oh, di sini ya Pak. Masih bisa loh. Di fase 4 ya Pak ya. Masih bisa. Di situ boleh masuk. Karena di situ kegiatan guru bisa melihat siapa yang berdiskusi, siapa yang terampil di dalam berkomunikasi, itu bisa sikapnya bagaimana. Ya, bisa di situ. Oke, terakhir analisis, evaluasi pemecah masalah, ya silakan. Nanti tambahkan aja. Ini kan diajak ini apa? Fase analisis dan evaluasi proses pemecah masalah. Iya. Peserta didik diajak untuk mengkritisi jawaban kelompok yang melakukan presentasi, apakah jawabannya sudah sama atau ada yang berbeda begitu Pak. Iya, nanti kalau yang berbeda itu. Oh iya. Terus? Kemudian guru memberikan apresiasi pada kelompok yang sudah mempresentasikan LKPD-nya itu berupa tepuk tangan, dan peserta didik yang sudah aktif juga diberikan apresiasi. Kelompok yang sudah benar diberi bintang, boleh. Ya. Dan bersama-sama peserta didik untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan materi ya. Hari ini ya. Nah, tentang itu perkalian LKPD-nya itu. Kesimpulan materi ajar hari ini ya. Siapa lagi Bu? Memberikan apa? Nomor 2 itu memberikan kantes apa? Ibu iya belum. Pak, ini memberikan tes formatif. Apa itu? Ini jadi hancur karena pakai laptop lain jadi. Oh iya Pak, beda wordnya itu. Beda wordnya Pak, jadi hancur. Jadi memberikan tes formatif melalui Google Form. Oh iya. Terus informasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan mengingatkan mereka untuk selalu tetap ada semangat pengayaan di rumah. Ya, diberi pengayaan. Tidak Pak. Tidak ada pengayaan. Pengayaan itu biasanya di akhir bab itu biasanya begitu. Nah, di situ dia. Oke, itu. Cukup pelajaran. Oke, sudah cukup ya. Pada sana bagaimana? Ini punyanya Ibu Ani sudah. Iya, terima kasih Pak Gandhi. Sudah boleh untuk diterapkan. Iya. Jadi, mohon maaf tadi Ibu Anita tidak sempat ikut karena masih dalam kelas. Yang sempat sehadiri atas nama Ibu Suryati Nermi.
ini sebenarnya sudah lumayan sempurna lah, walaupun mungkin ada hal-hal kecil. Mungkin tadi Pak Gandung tanyakan itu masalah sifat-sifat yang mana sebenarnya yang dahulu diajarkan, perkaliannya atau sifatnya. Makanya memang harus ada bagian tersendiri untuk menjelaskan sifat-sifat perkalian, bukan untuk langsung digunakan seperti yang Ibu Zulfiatin Erni jelaskan tadi. Itu memang sebenarnya harus diurutkan dari pengertian perkalian bentuk aljabar, kemudian materi berikutnya adalah sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Sifat-sifat Ya, perkalian bentuk aljabar. dan aplikasinya. Iya. Di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memang sih kita juga tidak semua, artinya semua guru itu memang agak mengalami kesulitan itu. Kadang ada materi matematika yang tidak berhubungan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga biasa kesulitan itu untuk menemukan macam perkalian bentuk aljabar. Kalau memang tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya mungkin ada materi-materi berikutnya yang bisa berkaitan. Memang tidak semua sih. Nah, memang itu sudah kesulitannya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak. Nanti malah setengah mati kalau mencari malah gak ketemu. Memang kalau ditulis akar kehidupan sehari-hari bingung. Memang kalau hanya untuk formalitas di mungkin nanti bisa saya ubah aja. Iya, artinya secara formalitas memang kalau mau dituliskan berguna dalam kehidupan sehari-hari memang untuk konteks formalitas saja sebenarnya. Tapi untuk ketika kegiatan di kelas itu biasa bingung juga kita yang mana nih yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang terakhir mungkin. Iya. Yang terakhir masalah soal Google Formulir tadi itu memang soalnya nanti online atau bagaimana tuh? Soal Google Formulir Adi sampaikan tadi. Soal itu quizy Pak apa? Ini ya Pak ya? Iya. Itu dia online ya, pakai HP kan atau soalnya tuh apa gimana tuh? Iya kan mereka bawa HP. Oh. Jadi kalau di sekolah kan sinyalnya kan agak lancar lah sedikit gitu kan iya. Pak. Jadi ketika soalnya masuk, mereka bisa ngerjakan nanti di rumah. Oh iya, berarti di sini harus. Oh ya, berarti ini untuk latihan untuk apa? Untuk kegiatan latihan di kelas itu masih menggunakan yang LKPD-nya Bu ya untuk penilaian hasil. Yang di situ masih. Oh iya. Ya. Tapi nanti hasil akhirnya untuk tujuan pembelajarannya sudah di sini. Oh iya. Oke, Pak Gandung, barangkali dari saya cukup sekian. Ya. Makasih Pak Gandung. Ya. Oke, jadi saya tambahkan memang di dalam matematika itu memotivasi itu bisa digunakan di dalam matematika sendiri atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tidak bisa kontekstual, jangan dipaksakan, maka menjadi gila itu. Nanti bilangan rasional, nanti kontekstual setengah mati itu bilangan rasional. Apalagi akar-akar, nyari akar itu setengah mati, mau dikontekstualkan dengan apa akar itu? Kalau akar pohon beda, akar pohon sana, walaupun namanya akar. Bilangan rasional akar 2 tidak bisa dinyatakan A per B itu kontekstual setengah mati itu Bu ya. Jadi kalau ya tapi biasa di sekolah-sekolah masih rendah bisa. Nanti kalau kita sudah sampai di kalkulus bisa lagi. Kalkulus itu bisa untuk garis lengkung apa semua bisa. Sudah tinggi malah ada yang bisa, teknik apa. Tapi kalau rendah akar, coba cari kontekstual akar. Ibu mau terapkan kemana akar? Apa irasional, imajiner, setengah mati imajiner. Tidak semua, oke? Gitu. Kalau nggak bisa di stop. Terakhir yang paling apa ya? Paling akhir ya Bu ya? Paling muda Pak. Paling muda. Tadi dari muda Pak, dari muda. Kemarin yang pertama dari yang kelahiran paling tua Pak. Jadi sekarang paling muda kata. Dari muda nanti ya silakan, katanya Ibu Riri ini paling muda di sini Pak Darsono. Baik ya, Pak. Saya izin share ya Pak. Ya silakan. Jadi sudah siap nanti Bu ya, bikin sudah videonya, nanti sudah kita sudah mau 2 jam ini.
Bagaimana Pak? Terlihat Pak? Oke, silakan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 150 Bu, kasih 150 aja Pak. Iya Pak. Besarnya di website ya. Oke, sudah cukup lah. Oke, ya. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran saya untuk PPL kedua. Tetap pada SMP Alirsat Raksaan, mata pelajaran matematika semester 1, kelas 9, materi pokoknya transformasi geometri tapi pada sub pokok translasi. Alokasi waktu 2 kali 30 menit untuk pembelajaran pertama. IPK yang saya ambil menjelaskan konsep translasi. Menentukan bayangan titik pada bidang koordinat kartesius. IPK KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi terhadap suatu garis. Bagaimana Pak IPK saya Pak? Menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual berkaitan dengan translasi suatu garis. Bagaimana nanti itu? Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya, Pak, melalui penggunaan bahan ajar dan LKPD, serta melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran berbasis PBL, PPK, 4C, dan literasi, serta metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep translasi dengan benar, menentukan bayangan titik, garis, atau bangun datar yang ditranslasikan pada bidang kartesius dengan tepat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi terhadap suatu garis dengan tepat. Konsep translasi itu gitu. Di sini siswa pada LKPD-nya, siswa masih betul-betul belum paham itu translasi itu apa, Pak. Jadi di sana saya memberikan sebuah masalah, siswa memahami sifat-sifat translasi dan memahami konsep translasinya, Pak, pergeserannya, Pak. Translasi sendiri itu apa, Bu? Pergeseran, Pak. Geseran. Konsepnya seperti apa? Ada sebuah titik A, B ditranslasikan dengan X, Y misalkan Pak, maka bayangannya dapat A plus X, B plus Y Pak. Jadi dari titik konsep adalah jika suatu titik ditranslasikan maka bayangan titik itu menjadi searah dengan gitu ya, searah dengan searah dengan vektor arahnya gitu ya, Bu. Iya Pak, jadi di sini di LKPD tersebut siswa akan mengetahui sifat-sifat translasi seperti apa Pak. Oke. Jadi konsep ini masih konsep itu masih belum sifat. Konsep itu masih belum jauh. Konsep itu membedakan konsep translasi dengan rotasi. Konsep itu, jadi masih konsep. Ini saya ingat dulu mata kuliah geometri transformasi Pak Darsono masih awal-awal. Pak Darsono, yang masih banyak nilai E-nya itu. Di tempatnya Pak Darsono dulu, itu awal-awal saya masih kejam-kejamnya itu. Masih ada C, ada D. Masih. Ya Pak Darsono, dulu sama dengan saya. Pak Gano belum kawin waktu itu, jadi masih kejam-kejam. Sekarang kan sudah. Tidak kejam saya, hanya tegas saya dulu. Kalau tidak lulus betul. Kalau tidak bisa betul. Ini bagaimana Pak? Sebaiknya Pak. Konsep itu nanti dari definisi ya, dari definisi nanti konsep. Ya, pada LKPD tersebut siswa dari masalah tersebut siswa menemukan sifat-sifatnya Pak. Jadi konsep itu nanti dari konsep itu dia membedakan bisa translasi, bisa rotasi itu beda. Jadi konsep itu mengenai konsep adalah ya menjelaskan konsep. Nanti dia bisa menjelaskan definisinya. Ibu mau Ibu mau apa maunya menjelaskan konsep, berarti siswanya menjelaskan konsep itu. Tesnya bagaimana? Apa saya share Pak ininya LKPD saya? Iya boleh.
Tunggu dulu, tujuan Saya Ibu siswa dapat menjelaskan itu nanti bagaimana? Menjelaskan maksudnya yes, siswa ngapa nanti? siswa dapat menjelaskan pengertian translasi, Pak. Iya, berarti Siswa dari dapat definisi menjelaskan kan? pengertian translasi, siswa dapat Iya, iya iya, Pak. iya dari definisinya kan. Iya, Jadi Pak. translasi Iya. itu seperti ini. Jadi ada titik, maka nanti ini ada vektor, ada vektor arahnya, maka nah, seperti itu dari definisi nanti. Jadi menjelaskan itu bentuknya menjelaskan dalam oral atau dalam tulisan nanti. Tesnya bagaimana? Dalam tulisan, Pak. Tulisan berarti tes, ya. Jadi jelaskan pengertian dan kita tesnya begitu ya, Bu ya. Atau apa? Iya, Pak. Atau jelas, atau dapat menjelaskan loh ya, Bu ya. Atau dapat mengungkapkan kembali boleh kan? Dapat mengungkapkan kembali. Terus ada sebuah Berarti garis titik ditranslasikan atau terhadap garis. itu, Pak. Ya. Kalau Nanti di bayangnya LKPD itu iya, Pak, ada titik, ada garis, ada bangun datar juga, Pak. Sabar, orang kaya. nanti alatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Medianya ya, Bayar Pak. kan bau orang kaya, bau kan Oke. orang kaya. Ibu pakai apa nanti supaya mereka dapat Ini, Pak. Ya dibilang. Ini, Pak. Saya enggak buat media, Pak. nggak ada media, Hanya pakai nggak ada medianya. kayak PPT, Pak. Oh. Ada, Pak, PPT, Pak. Iya, silahkan. Kalau buat media pembelajaran masih ini tak, Pak? Masih harus pakai tak, Pak? Kan Ya, kalau di awal dalam kita kan nggak menjelaskan. media itu bentuknya bisa tayang, bisa alat peraga itu, bisa tayangnya kan bisa. Misalkan ibu Oh iya, Pak. punya file apa ya? File bentuknya flash dulu apa namanya? Flash atau apa? Itu ada dalam YouTube itu ada, Bu. Alat peraganya itu. Untuk geseran Iya, itu Pak. begitu ada. Ada media tayang, Bu, ada. Ada flash. Pakai Jadi, itu, Pak. GeoGebra itu, boleh. Pak. Tapi saya nggak pakai itu, Di- Pak. Pakai alat peraga enggak. saja ya. Bukan. GeoGebra itu nanti agak jauh karena dia boleh. Iya, Pak. Ada namanya program tulis itu ada gambar-gambar bisa digambarkan. Titik itu bisa digeser ke sana ada. Bentuk-bentuknya seperti itu. Oke. Nanti Ibu masukkan media ya. Media tayang bagus, Bu. Itu ada itu. Cari-cari di YouTube banyak itu. Oh, baik, Pak. Saya cari dulu ya, Pak. Kalau tidak ada gimana, Pak? Ada itu. Kamu nggak ada itu. Oh, Oke. baik, Pak. Oke, Kak. Biar menarik ya. Siswanya senang. Oke, terus ya. Ini, Pak. Langkah-langkah pembelajaran untuk kegiatan pendahuluan. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Udah, terus Pak. nyanyikan lagu. Ya, terus. Ini, guru melakukan apersepsi kepada Masih siswa dengan mengingatkan kembali materi bidang koordinat kartesius. Oh iya, yang ada hubungan. Oke. Ya, Pak. Terutama ya titik-titik ya. Iya, Pak. Oke. Terus, Terus guru memberikan contoh penerapan konsep translasi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Seperti apa nanti? Ini berupa gambar, Pak. Apa itu? Seperti apa, Bu? Gambarnya apa nanti? Apa nanti? Di PPT. Jadi gambar-gambar, Pak. Itu kira-kira gambarnya seperti apa nanti? Seperti kursi Pak, disorong. lift yang turun naik turun itu. Iya, Pak. Itu kan salah satu contoh translasi, Pak. Lift naik turun. Enggak, Pak. Halo? Lift Iya, naik turun. itu. Translasi. Saya ini aja ya, Pak. Saya apa? Saya share ya, Pak, PPT saya. Coba. Seperti apa nanti? Jangan
salah konsep. Iya Pak, baik Pak. Saya matikan ini, stop dulu ini Pak. Konsep metode. Ini Pak. Oke. Mana lip naik turun? Oh, sebentar Pak. Nah ini Pak. Oh iya. Di penerapan. Catur, ada pengangkut bara, robot pengangkut. Ini kan translasi Pak, maju mundur. Nah ini Pak, lift Pak. Catur itu nggak ada geraknya apa kalau dilihat mau translasi sudah gimana ya? Seharusnya ada yang digerakkan Pak. Siapa Posisinya gerakan? Pak. Mana gerakan? Yang ada, bermain Pak. Nggak ada gambar. Tunjukkan bahwa geserannya itu loh sebetulnya. Itu gambar catur dikiranya main-main aja. Kalau bisa yang bergerak. Kalau catur arahnya. Nah itu nanti itulah sebut dengan geseran. Ini gimana Pak? Saya hapus Pak. Apa saya tampilkan video catur yang dimainkan Pak? Tidak ada gerakan, ada gerakannya enggak kira-kira? Ada gerakan yang. Ya, caturnya digerak kalau dimainkan Pak. Coba tunjukkan bahwa yang betul-betul ada geserannya. Itu kan belum bergeser itu, masih diam itu. Terus robot itu arahnya kemana? Ke sana kemari loh robot itu, tidak? Iya kan bergeser Pak, ke depan ke belakang Pak. Ke kanan ke kiri Pak. Geserannya tertentu loh arahnya. Satu arah dulu sana. Robot itu bisa berputar yang ya kalau lurus terus berarti bergeser ya. Tapi ini bergeser ya itu contoh yang itu. Ya itu kalau lift ya. Tapi robot itu ke sana kemari arah gesernya nggak tetap gitu. Robot itu boleh ke sana kemari berputar-putar, bisa rotasi, bisa itu. Oh, berarti saya hapus yang ini ya, Pak? Cari yang betul-betul ada nunjukkan bergeser, ada arah. Geser itu pentingnya adalah arahnya, nanti arah gesernya. Misalkan kalau main catur, maka misalkan menterinya itu arahnya ke sana, itu berarti bergeser. Kalau kuda, nanti itu tidak bergeser itu. Percaya nggak, kuda itu bukan prinsip geseran itu kuda itu. Iya Bu ya? Iya Pak. Kuda itu prinsipnya L itu gesernya 2 kali loh nanti kalau pengen banget. Itu perkalian geseran, geser maju ke samping kuda L. Nah kalau ada gerakan, gambar gerakan menterinya itu ke kiri ke kanan, benteng ke kiri ke kanan, itu bergeser ya betul Bu. Kalau main catur ya boleh ya gitu ya. Tapi kalau bisa ada gerakannya, ada panahnya, arah panahnya. Kalau ini betul ini. Kalau lip ini ada arahnya ke atas ke bawah, ada. Kalau robot tadi itu bisa berputar, bisa banyak nanti langkahnya. Yang Ibu, yang cari tayangan yang ada arahnya. Ibu kalau beri ya gitu ya, ada arahnya bergeser. Ini berarti saya tampilkan video sekilas boleh Pak? Boleh ya, tapi boleh ya, jangan sampai habis waktu. Iya Pak, makanya saya ngambilkan gambar saja Pak. Iya gambar-gambar. Tapi geseran berarti ada arah gesernya Bu, arah gesernya penting. Ya, arah gesernya. Iya Pak. Kalau saya hapus saja ini Pak Gandung. Kalau catur kuda arah gesernya kemana Bu? Gitu. Apakah masuk geseran? Oke. Ya silakan ya. Terus. Saya hapus saja ya Pak Gandung yang ini ya. Nanti lama di video saya yang ini Pak. Nanti sambil cerita. 1 atau 2 saja yang jelas. Yang penting jelas betul-betul geseran. Oh ya Pak ya, siap Pak. Iya. Saya kembali ke RPP ya Pak. Iya, silakan. Saya stop dulu Pak. Nanti saya carikan geseran. Bentuk slash itu ada. Oke. Sudah Pak.
Silakan. Guru memotivasi siswa, jika materi ini dipelajari dengan baik, maka siswa mudah memahami materi selanjutnya. Seperti Guru, apa? Materi selanjutnya seperti apa? Kalau refleksi, ditanya, Pak, Bu, materi apa, Bu? Kalau nanti ini baik apa? Masuk materi selanjutnya itu banyak. Apa contohnya coba? Materi refleksi, Pak, minggu depannya, Pak. Refleksi itu hubungannya dengan geseran apa? Ini motivasi ini ya, jika kamu belajar dengan geseran, nanti kamu akan belajar ini akan lancar. Refleksi lagi apa hubungannya dengan geseran? Ya. Ya. Oke. Ya. Yang artinya betul-betul. Apa, Pak, ini, Pak? Cari sendiri ya. Pak, kalau sama seperti yang di pertemuan kemarin, saya memotivasinya dengan gambar tokoh, boleh, Pak? Tapi yang berhubungan dengan translasi, Pak. Iya, apa maksudnya? Ya. Ya, sudah pikir dulu terus. Ya, pokoknya kalau dalam kehidupan sehari bisa tampilkan, kalau tidak di dalam apa hubungannya geseran nanti kepada ya misalkan. Oke. Ya, Pak, saya cari, Pak. Kalau kamu tahu refleksi geser, maka dia refleksi geser ada seperti itu. Oke, terus. Kegiatan inti siswa mengamati masalah yang ditayangkan pada PowerPoint. Oke, masalah ya Bu ya. Masalahnya apa nanti itu? Ibu masalahkan apa? Apa masalahnya? Di sana saya ini Pak, apa masalahnya? Ada gambar beberapa mobil yang diparkir di area parkir, Pak. Terus siswa apa masalahnya menanyakan nanti? Masalahnya apa nanti mobil-mobil itu? Nah, jika digeser seperti itu Pak, jika mobil itu dipindah ke terus siswa disajikan memang yang akan dituju itu tuh. Iya, Pak. Yang akan dituju tadi siswa dapat menentukan geserannya kan? Iya, Pak. Kok tadi geserannya maksudnya apa tadi? Mobil dapat menentukan geserannya. Ada mobil. Nanti masalahnya apa mobil gitu? Apa yang timbul masalah? Posisi pergeseran sama bentuk ketika digeser apakah sama atau berubah, Pak? Ibu akan mengajarkan apa tadi, Bu? Yang pertama konsep geseran, kedua menentukan bayangan titik, Pak. Ketiga? Yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual. Oke, silakan cari orientasi masalah yang tepat ya, Bu ya. Ya, orientasi masalah yang tepat sehingga muncul nanti masalah bagaimana cara menyelesaikan jika seperti ini dengan menggunakan translasi gitu, Bu ya. Jadi ya, jika ada ini menggunakan translasi, bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti akan timbul, menggunakan ini ya. Apa yang akan dilakukan? Ya, artinya digeser loh. Oke, digeser. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Menggunakan. Oke, silakan. Nanti cari masalah yang tepat. Oke, terus. Baik, Pak. Siswa diminta membaca, mencermati, dan memahami bahan ajar yang telah dibagikan sebelumnya untuk menambah pemahaman terkait materi translasi. Tahap fase kedua, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok di mana masing-masing terdiri dari 3-4 orang dengan kemampuan heterogen. Guru membagikan LKPD yang berisi petunjuk terkait penyelesaian masalah yang diberikan. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan. Fase ketiga, membimbing memecahkan masalah. Siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan secara individu atau kelompok. Guru melakukan penilaian sikap keaktifan siswa dalam berdiskusi. Tahap keempat,
melakukan proses ya, penilaian ya. Penilaian proses ya Pak? Proses dan sikap ya, proses mungkin dalam pembelajaran bagaimana, kemudian apalagi. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Guru mencermati kegiatan siswa dalam menyusun laporan hasil diskusi dan memberikan bantuan jika siswa menemui kesulitan. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah didiskusikan. Guru melakukan penilaian proses hasil pemecahan masalah setiap kelompok. Terus, apalagi? Fase kelima, guru memberi kesempatan kepada siswa dari kelompok penyaji untuk memberikan penjelasan dengan baik. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain memberikan jawaban jika jawaban berbeda dari kelompok tim penyaji. Guru memberi penguatan terhadap hasil pemecahan masalah oleh apa siswa. Itu wujudnya? Guru memberi penguatan terhadap hasil pemecahan itu wujudnya apa, Bu? Ini Pak, jika ada perbedaan jawaban antar kelompok, guru memberi penguatan jawaban mana yang tepat, Pak, pada penyelesaian itu, Pak. Oh, klarifikasi gitu ya? Iya, evaluasinya, Pak, ya. Klarifikasi. Oh, verifikasi, iya, Pak. Ya, penyelesaian yang tepat seperti ini. Oke, terus? Guru memberikan kuis. Sudah. Oh, kuis, oke. Iya, Pak. Siswa dibimbing oleh guru melakukan refleksi pembelajaran. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu materi refleksi. Guru menyampaikan pembelajaran remedial bagi yang belum tuntas dan pembelajaran pengayaan bagian tuntas. Nah, ini Pak, materi refleksi itu apa, Bu? Materi refleksi. Apa itu materi? Materi pencerminan ini, Pak. Oh, saya pencerminan kira, ini. Apa hubungannya melakukan refleksi pembelajaran dengan materi refleksi? Beda, Pak. Kalau refleksi kan kita mengulas kembali pembelajaran apa yang sudah kita pelajari, mereview lah. Mengambil kesimpulan istilahnya ya Pak ya. Supaya membedakan antara refleksi pembelajaran dengan materi refleksi itu apa gitu Pak? Ya, ditaruh pencerminan gitu loh. Iya Pak. Di sana ada refleksi pembelajaran, ternyata di bawah ada materi refleksi. Iya Pak. Nah ini Pak, guru menyampaikan pembelajaran remedial. Ini kan masih pembelajaran pertama Pak. Perlu tambah? Disampaikan Pak. Ibu tambah, kenapa Ibu tambah? Kalau nggak perlu ya nggak perlu. Ibu tambah itu. Kenapa Ibu tambah? Ya yang penting-penting aja yang apa ya. Saya bingung, ini perlu disampaikan apa tidak Pak? Kalau merasa nanti misalkan ya, oh ya kalau pertama ya nggak bisa no. Untuk iya, belum tahu hasilnya. Kalau dirasa-rasa perlu aja ya. Kalau baik, tidak Pak. penting ya akan refleksi, memberikan tugas memakai, memberikan pesan moral. Memberikan pesan moral apa wujudnya, Bu? Saya hanya menyampaikan semangat untuk belajar, gitu Pak. Begitu aja? Iya Pak. Memberikan semangat saja, memberikan pesan moral. Oke. Apa meminta ketua kelas belajar menutup pelajaran yang salah, oke. Apa? Oke, menjadi pesan. Oke, sudah cukup. Sudah ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya stop ya Pak. Pak Dasana diberi kesempatan untuk memberi. Oh iya Pak. Terima kasih banyak. Kita kembali mungkin sedikit ada masalah tujuan. Coba dilihat tujuan. Tujuan. Ini Pak. Yang kedua, tujuan 2. Coba dibaca Bu, tujuan kedua. Menentukan bayangan titik, garis atau bangun datar yang ditranslasikan pada bidang koordinat kartesius dengan tepat. Tujuan yang kedua itu titik, garis atau bayangannya. Titik, garis atau bayangan datar. Iya Pak. Tidak, kalau memang tiga-tiganya lebih baik dijadikan 3 di situ. Karena nanti alat ukurnya bagaimana nih? Karena kalau memang menentukan bayangan titik, ketiga menentukan bayangan. Ini ketiga-tiganya atau satu aja Bu? Ini ya, atau itu satu loh?
Nanti apa jadi satu? Atau titik, atau garis, Nah, itu. atau benda bangun datar, gitu maksudnya Pak Darsono? Iya betul. Kalau memang satu, nggak apa-apa. Kalau satu-satu dia baik dirinci, memang dirinci. Alat ukurnya, Ini ya disesuaikan dengan Pak. alat ukurnya. Ini Pak. Pak Dar, gini Pak. Ya. Menentukan bayangan titik. Nanti alat ukurnya apakah satu-satu atau sekaligus tiga-tiganya jalan di dalam soal itu. Misalnya menentukan bayangan titik yang ditranslasikan pada bidang koordinat kartesius dengan tepat. Apa itu satu soal? Kemudian menentukan bayangan garis yang ditranslasikan pada bidang koordinat kartesius dengan tepat. Menentukan bayangan bangun datar yang ditranslasikan. Atau bagaimana tuh? Atau memang berarti nomor 2 ini kan ada 3 soal di sini kan? Makanya harus dia dipisah-pisahkan kalau memang ada 3 soal. Ada 3 alat ukurnya gitu. Atau cuma satu alat ukurnya nomor 2 ini? Soalnya ada satu Pak. Enggak Pak, sendiri-sendiri Pak. Nah itu harus dirinci kalau begitu. Harus 2, 3, 4. Berarti 2 itu ada 3 soal di situ. Tujuannya harus dipisah. Karena tujuan itu tidak boleh ada 2 tujuan yang mau diharapkan, harus satu ya. Ada kegiatan. Oh, Ya. ini saya pisah berarti ya Pak ya? Harus dipisah itu. Ya. Oh, baik Pak. Tambah Saya garis, saya warnai dulu ya Pak. Ya. Berarti kalau seperti itu Pak Darsono ada 3 nanti tuh tujuannya ya Pak? Iya, ditambah saja apa-apa. Karena alat ukurnya kan ke sana juga nanti. Tapi tujuan itu bisa, 3 tujuan itu dalam satu soal bisa. Misalkan bisa. ada gambar, ada gambar ini, maka ada titiknya, ada garis. Nah, nanti begitu tentukanlah bayangan dari titik A, bayangan garis AB, bayangan bentuk itu bisa, satu soal itu bisa. Oh, gitu. Ya Pak. Tapi disuruh menentukan titik, bayang titik ya bisa, bayang garisnya bisa. Tapi tidak boleh di dalam tujuan banyak yang diminta gitu. Cukup satu. Nah, misalkan dapat menentukan bayang titik diberikan menggunakan sifat translasi. Dapat membuat bayang garis jika diberikan garis, gitu tak? Setelah ditranslasikan. Begitu maksudnya. Tapi tadi soalnya bisa dalam satu soal bisa dalam bentuk tujuannya. Iya. Kemudian. Baik Pak. Kemudian saya melihat RPP-nya Ibu ini, saya khawatir ini. Bisa Ibu hafal semua isinya itu untuk melakukan kegiatan di kelas itu. Karena terlalu banyak wacana-wacananya ke bawah itu. Nantinya Ibu menghafal RPP setengah mati nanti. Langkah-langkahnya atau apa? Ya, langkah-langkahnya yang penting Ibu bisa. Takutnya Ibu menghafal nanti setengah mati. Pengalaman PL pertama bisa Pak. Oh iya, oke. Aman. Jangan nanti misal ada kejadian kemarin guru PLP lupa berdoa, terpaksa diulang lagi dari pertama. Kita ulangi. Ini pengalaman PPL pertama Pak kemarin, alhamdulillah bisa Pak. Oke, siap. Kemudian masalah gambar yang dimaksud Pak Gandong memang harus ada kelihatan ya arahnya. Macam catur itu kan, macam saya siswa kan bingung juga di mana letak pergeserannya ini. Oke, itu saja Pak Gandong, makasih. Jadi baik Ibu Pak Dar, terima kasih Pak. Oke, mungkin sudah cukup dulu karena waktunya sudah lama ini, sudah 2 jam. Ya, 2 jam tadi Pak ya, mulai jam 9 tadi, ini sudah jam berapa ini? Setengah 12. Oke, sudah 2 jam setengah. Oke, sudah cukup. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan ya. Nanti kita rame-rame lihat editan. Kapan persiapan sheet-nya? Gimana nanti? Ibu kasih tahu seperti yang lalu ya. Siapkan penerapannya. Besok ada jadwal Google Meet lagi ya Pak? Ya pokoknya yang kita bisa melihat sebentar gitu loh. Kalau bisa, kalau nggak bisa seperti lalu ya nggak apa-apa. Nanti videonya. Jangan lupa videonya, penerapan video-videonya, penerapan untuk RPP 2 ini. Kemudian kita bisa di mana linknya, ya gitu ya. Persiapan-persiapan yang Ibu lakukan seperti lalu. Sudah, saya rasa
nggak perlu Besok dibahas. pukul berapa Pak? Pikon. Besok masih ada pikon nggak? Masih, Pak. Ada Pak. Aduh. Kalau jadwal Yang besok, gimana? kalau jadwal besok seharusnya kegiatan kita seperti hari ini nih Pak, mengulas RPP 2 nih. Tapi 2 hari ya, 2 hari. Mana yang mana jadwal kita ke 10 ini, sekarang ke 10 ya? Hari Iya, Pak. ya Pak. Jadwal hari ke-11 tuh Pak. Itu kan untuk kegiatan PPL yang Oh iya, itu. Oh iya, sinkros lagi ya. Oke, 2 kali sinkros ke 5 kepada 5B1 besok ya, kita sinkron ke 5B1 ini besok ya. Ya Bu ya. Oke, pengantar ya. Oke, jadi pembukaan pengantar seperti itu kemarin. Oke. Sudah Ya, sama nanti kita. Jadi persiapan besok, nah itu ya sudah sama ya. Nah, sudah. Besok nggak usah lama-lama karena sudah di jam berapa ya cocok? Tetap sama? Jam berapa rencana besok? Sama hari ini Pak. Oh iya, Pak Darsono, Oke, sama hari siap, ini ya Pak? Siap. Saya ini siap Nanti. menyesuaikan. Orang sibuk biasa. Kalau saya tidak sibuk. Sedikit begini, itu videonya itu yang menggunakan watermark atau background itu bisa tidak dihilangkan itu? Ada video watermark menggunakan apa? Agak mengganggu juga itu. Aplikasinya itu Pak. Oh, aplikasinya berbayar berbayar ya. Kalau nggak ya terpaksa nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting Karena karena itu yang gratisan barangkali ya. Biasa ada watermark. Iya Pak, Iya, itu kayak bukan yang pro itu Pak. Kalau pro Kalau bayar berapa? Bayar berapa? kalau pro semalam saya lihat-lihat 500 ribuan itu. Wah, luar biasa. Ya, ini kan. Jangan dulu lah kalau Nanti Pak kalau sudah cair saya buat yang pro. Oke, sip. nggak usah. Tapi kalau pakai KineMaster tuh agak kecil Pak watermarknya. Cuman Ya enggak. Yang penting tidak terlalu mengganggu lah. Ya. Yang penting intinya tahap-tahapannya itu semua bisa. Boleh enggak dikasih? Filmora ada Pak, ada watermark. Ya, bagus itu kalau setiap sesi misalnya pembukaan ditulis di Bagaimana bawah. Pak? Dikasih Pak keterangan di Sudarsono? bawah pembukaan. Kemudian Padar. Sinyal inti. kayaknya. Gangguan. Halo? Halo ya. Ya. Tadi Mas Terpotong, Pak. Ya, bagusnya Mau bicara apa tadi? di setiap video itu ada keterangan, dikasih keterangan di bawahnya misalnya melakukan pembukaan. Iya. Supaya kita bisa Ya, memang harus begitu, Pak. Sudah. supaya bagus kan kelihatan. Sudah Oh, sudah ya? disarankan lalu itu. Oke, siap kalau gitu. Ya, oke. Sip. Sudah Aman. disarankan, semua sudah. Pak itu video yang pakai keterangan seperti itu video versi full yang kita kirim atau Tidak hanya usah. video yang Tidak usah. versi 15 menit Ya. gitu Pak? Yang edit nah. Yang edit ya, saja, kan, iya, Pak? yang edit saja. Iya. Oke. Yang full itu tak usah dulu. Iya, Kita Pak. lihat aja. Soalnya saya tidak bisa download anunya ibu siapa ini hampir 2 gigabyte tidak bisa saya download, terlalu besar. Oh, saya sudah langsung hapus sudah. Oke, sudah cukup ya. Barangkali kita sudah. Terima kasih Bapak Baik Ibu. Pak. Jadi kita sudah hadir pada hari ini. Insya Allah besok kita ada hari ke-11 ada sinkros untuk pembicaraan 5.B.1 5B1 pengantar. Pak Gandung, Nah, saya lihat di LMS Iya. itu ada kolom khusus mengupload video semua mahasiswa ya. Kemarin ada beberapa mahasiswa belum ada. upload saya lihat itu. Baru Ibu Anita kalau tidak salah. sudah semua. Oh, sudah ya? Karena saya cek kemarin masih ada yang kosong. Oh, sudah semua? Ibu sudah Sudah semua. Oh, sudah Pak, semuanya? kayaknya. Oh, Iya, iya. Pak. Oke, siap kalau gitu. Ini tinggal melengkapi aja Pak 5A4 kan nih semua. Oke, siap. Oke dah. Oke. Jadi demikian. Bapak Ibu, mana Ibu Ririn kok sudah menghilang? Bu Juliati? Belum Ada Pak. Pak. Nyimak Pak. Apa? Nyimak. Kenapa gelap-gelap semua ini?
gelap-gelapan semua ini, malah nggak ada gambarnya apa ini? Ada, Pak. Ada, Nggak Pak. ada ya? Sinyal Hanya Bapak tulisan itu S. berarti. Oke, terima kasih semuanya telah ngikut ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan. Saya akhiri membaca alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.